peran apapun yang dimainkan oleh seorang muslimah di rumah tangga itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi itu yang perlu diingat. Jadi sebagai khalifah itu bukan hanya sesuatu yang didapatkan dengan mudah atau tanpa pertanggungjawaban, tapi itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi sebagai anak, sebagai saudara, sebagai istri, sebagai ibu, kita harus bertanggung jawab. Apakah kita sudah menjadi anak yang baik, saudara yang baik, istri yang baik, ibu yang baik, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Persada TV, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali hadir dalam program Persada UAD Talk. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan peran domestik muslimah. Karena bagaimana sih sebenarnya seorang perempuan itu di dalam sebuah keluarga, di dalam peran domestiknya, karena mungkin ada ya dalam masyarakat pandangan bahwa perempuan itu mungkin dia pandangannya lebih rendah seperti itu, dianggap rendah daripada peran dalam publik seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ustazah Nur Mahni dan akan membahas terkait dengan lebih lanjut terkait dengan peran muslimah di dalam peran domestiknya seperti itu. Baik, langsung saja kita simak bersama. Kami silakan Ustazah Nur Mahni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, terima kasih Mbak Arifah. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Arifah, dalam kajian kali ini kita akan mencoba mengupas apa saja sih peran seorang muslimah di dalam keluarga. Apa saja yang harus dia laksanakan, apa saja yang harus dia kerjakan di keluarga, di rumah tangga. Nah, istilah itu bisa digunakan ya. Jadi kalau perempuan itu berkiprah di dalam keluarga, di rumah tangga, itu biasanya suka disebut sebagai peran domestik. Nanti akan ada satu lagi peran yang kita akan bahas juga, peran publik. Jadi bagaimana perempuan berperan di luar rumah tangganya, di luar keluarganya. Baik, hari ini kita akan fokus pada apa saja yang menjadi peran perempuan dalam keluarga atau rumah tangga. Nah, sebelum kita sampai pada penjelasan itu, kita perlu juga mengetahui, walaupun ini sudah Ibu bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa peran manusia secara umum, baik laki-laki dan perempuan itu, yang utama itu ada satu, yaitu sebagai khalifah. Jadi Allah, sebagaimana sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, menjelaskan bahwa manusia, laki-laki maupun perempuan, Allah ciptakan untuk dijadikan sebagai khalifah. Jadi ini peran utama perempuan, peran utama manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah sebagai khalifah. Peran khalifahan itu diwujudkan dalam bentuk amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Amal soleh ini dibutuhkan oleh manusia untuk bisa meraih kehidupan di dunia dan akhirat yang baik. Nah, kalau dilihat dari implementasi amal soleh itu, maka kita bisa jelaskan di sini bahwa kalau mau dilihat-lihat ya Mbak, kalau kita mau mencermati apa yang sudah kita lakukan sekarang, kita sudah bisa lihat bahwa setidaknya ada 4 peran yang dimainkan oleh seorang muslimah di dalam keluarganya. Nah, kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama, peran muslimah itu adalah sebagai anak. Nah, dalam hal ini seorang muslimah harus paham kedudukannya sebagai anak di dalam keluarga itu memiliki peran yang sangat penting. Misalnya disampaikan dalam surah Al-Furqan ayat 74, seorang anak itu harus berperan, ya, memfungsikan dirinya sebagai qurrata a'yun. Jadi menjadi investasi terbaik orang tua di dunia dan akhirat. Jadi seorang anak itu harus menjadikan qurrata a'yun itu sebagai tujuan ideal dia sebagai anak. Jadi apapun yang dia kerjakan di rumah atau bahkan di luar rumah itu harus mengarah pada tujuan untuk menjadi anak terbaik bagi kedua orang tuanya. Itu
perannya di situ. Jadi dalam hal ini tugas anak apa? Pertama, berbakti kepada orang tua, patuh kepada orang tua. Jadi kalau dilihat kan ada dua ya tugas anak dalam hal ini. Yang pertama, ketika orang tuanya masih ada, dan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Jadi peran itu terus harus dilaksanakan. Yang pertama sebagai anak. Yang kedua, muslimah itu berperan sebagai saudara. Coba kita di keluarga itu kan, walaupun mungkin telah sebagai anak tunggal pun, kita tetap punya peran sebagai saudara. Ya, bisa sebagai saudara kandung, bisa sebagai saudara sepupu, bisa sebagai saudara ipar, misalnya. Itu saudara semua. Nah, sebagai seorang saudara, peran itu dimainkan sebagai apa? Sebagai penolong. Ini terdapat dalam surah An-Nur ayat 22. Jadi, di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa peran saudara terhadap saudara yang lain adalah sebagai penolong. Nah, jadi, apa yang bisa dibantu? Jadi bukan sebaliknya ya. Jadi, apa yang bisa dibantu, kita bantu. Jadi jangan sampai kita sebagai saudara itu justru menjadi musuh bagi saudara kita yang lain. Nah, sering terjadi kan konflik di keluarga itu gara-gara saudara dengan saudaranya. Jadi sebagai kakak membantu adik, adik menyayangi kakak, itu tugas sebagai seorang saudara. Peran yang ketiga adalah sebagai seorang istri. Nah, tentang peran ini terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21. Jadi, sebagai seorang istri, peran itu dimainkan sebagai mitra. Jadi, mitra suami untuk membentuk keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi, keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah itu harus menjadi cita-cita. Cita-cita dari sepasang suami istri untuk diwujudkan. Nah, dalam hal ini tidak bisa hanya istri yang berperan, atau sebaliknya hanya suami saja yang berperan. Dua-duanya harus berperan, memainkan peran dan fungsinya dalam konteks hak dan kewajiban masing-masing yang berbeda tentunya. Yang penting tujuannya sama, untuk menjadikan keluarga itu sebagai keluarga sakinah, mawaddah. Yang berikutnya, yang keempat adalah peran sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ibu, muslimah itu memiliki tugas menjadi mitra suami, menjadi mitra ayah untuk mendidik generasi-generasi yang soleh dan solehah, yang sukses di dunia dan di akhirat. Nah, peran ini menjadi peran yang sangat penting, ya, karena peran ini akan berdampak jangka panjang. Bagaimana kemudian anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, yang cerdas, yang cemerlang dihasilkan dari keluarga-keluarga seperti ini. Ini tidak mudah, ini butuh perjuangan. Tapi bukan berarti mustahil. Nah, sehingga perlu kerjasama antara ayah dan ibu dalam perannya masing-masing untuk bisa menghasilkan generasi yang soleh dan solehah. Dan yang paling perlu dipahami juga, Mbak, dalam konteks peran ini adalah peran apapun yang dimainkan oleh seorang muslimah di rumah tangganya itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi itu yang perlu diingat. Jadi sebagai khalifah itu bukan hanya sesuatu yang didapatkan dengan mudah atau tanpa pertanggungjawaban, tapi itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai istri, sebagai ibu, kita harus bertanggung jawab. Apakah kita sudah menjadi anak yang baik, saudara yang baik, istri yang baik, ibu yang baik, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, artinya ini, jadi yang perlu disampaikan di sini menjadi muslimah yang yang baik itu membutuhkan perjuangan. Dalam hal ini perlu bisa kita lihat dari peran-peran yang dimainkan di rumah tangga. Mungkin itu, Mbak, yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih, luar biasa sekali. Tadi ya, begitu banyak peran perempuan domestik ya, terutama peran domestik perempuan, dan semoga kita bisa melaksanakan semua peran itu, Ibu. Menjadi seorang anak, saudara, ibu, dan jadi partner ayah itu untuk mendidik anak yang soleh-solehah seperti itu. Dan semoga kita juga bisa untuk mempertanggungjawabkannya semuanya seperti itu. Bersama kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya, untuk dapat mempertanggungjawabkannya. Seperti itu. Demikian untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.
Sekian dari kami. Nun wal qalami ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.